Hanya Engkau Tuhan, Yesus yang menjadi Raja dalam setiap hidup kami. Karena Engkau adalah Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Dahsyat mulia Engkau Tuhan. Bahkan keajaiban-Mu senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah kami yang penuh kasih dan kemurahan. Karena hidup kami ini hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kiranya kemurahan-Mu itu Tuhan membimbing kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Ajari kami dengan kehendak-Mu, agar firman-Mu boleh Tuhan menjadi pedoman hidup kami dalam mengikut Engkau. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pengurapan-Mu penuh bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, agar senantiasa kami mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang ada di ruangan ini. Berkati umat-Mu Tuhan, agar firman-Mu ini Tuhan boleh terisi dalam kehidupan umat untuk menyenangkan hati. Berfirman-Lah Engkau, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan saya. Dan saya yakin percaya Tuhan juga begitu baik dan begitu sayang bagi kehidupan saudara sekalian. Amin. Karena memang kehidupan kita ini kehidupan karena anugerah Tuhan. Sekalipun banyak orang-orang, banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan selalu berkata bahwa kehidupan mereka itu karena kepintaran mereka, karena kehebatan mereka, karena kelihaian mereka membuat strategi dalam kehidupan mereka. Tetapi kita akan berkata hari ini kehidupan kita karena kemurahan Tuhan. Amin. Bahkan kita dapat datang di tempat ini untuk beribadah itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih karunia. Dan itu patut kita syukuri. Amin. Tetapi Tuhan mau kasih karunia yang dianugerahkan itu bagi kita itu harus kita pegang dan harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Keselamatan yang seperti firman Tuhan sampaikan. Tetaplah kerjakan keselamatan. Karena apa? Karena kita bukan penganut yang sekali percaya masuk surga begitu saja. Kita ini penganut yang percaya kepada Yesus, taat melakukan firman Tuhan, berharap selalu kepada Tuhan, setia sampai Tuhan datang. Itulah orang-orang yang beroleh keselamatan. Amin. Kita mau belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas. Kita buka Alkitab kita. Kitab Injil Lukas 9 ayat yang ke-23. Kalau saudara sudah pendapat, saudara boleh bangkit berdiri. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Injil Lukas 9 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kita. Silakan dulu. Saudara yang terkasih, saya sudah pernah sampaikan bahwa Lukas ini adalah seorang dokter, seorang tabib. Dan dia mencatat firman Tuhan ini untuk memberitahukan kepada setiap orang yang percaya bahwa ternyata di atas tabib itu ada tabib yang ajaib, namanya
Yesus. Makanya Lukas mencatat supaya setiap orang yang percaya itu tahu bahwa Yesus itu juru selamat itu tabib yang ajaib. Lebih daripada dokter Lukas sendiri, karena Lukas sudah melihat dan mengalami kehebatan daripada kuasa David yang ajaib itu, sehingga dia catatkan firman Tuhan ini yang diilhami oleh Roh Kudus. Dalam pembacaan kita Lukas 9 ayat 23 ini, di dalam kitab Matius 16 ayat 21-28, Markus 8 ayat 31 sampai dengan pasal 9 ayat 1, di sana konteks atau pedikop yang sama, cerita yang sama, yang berjudul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Tetapi saya lebih memilih ayat yang di Lukas daripada ayat yang di Matius dan juga di Markus. Dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ada di sana dicatat bagaimana perjalanan Yesus sebelum menyampaikan ayat ini. Ada cerita ayat sebelumnya. Kalau di dalam kitab Matius dan Markus di sana dijelaskan bahwa Yesus katakan dia harus pergi ke Yerusalem. Sementara dalam kitab Lukas tidak mengutip perkataan itu. Tetapi dalam ayat yang ke-23 ini ada kelebihan kutipan daripada Lukas dari perkataan Yesus. Markus mencatat kalimat ini begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perbedaannya tadi, di ayat Lukas ini, memikul salibnya setiap hari. Tiap hari, tahu maksudnya? Di ayat Matius dan Markus, dia tidak kutip setiap harinya, tetapi lebih lengkap dalam kitab Lukas. Setiap pencatatan Alkitab itu memiliki karakteristik tersendiri. Amin. Karena saya sudah pernah sampaikan di tempat ini bahwa penulisan Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui bapak Alkitab ini, penulis Alkitab ini, mereka mengutip perkataan itu, dicatat, bukan berarti bertentangan, tetapi saling mendukung. Dalam konteks mengikut Yesus ini, di sana tadi perbedaannya dalam kitab Lukas ini, memikul salibnya tiap hari. Tema khotbah kita hari ini mengikut Yesus. Mau mengikut Yesus? Mau mengikut Yesus? Mau mengikut Yesus? Yesus katakan, perhatikan. Setiap orang yang mau mengikut aku urusan Yesus, ia harus loh, harus, ya, wajib loh. Tidak ada tawar menawar, amin. Tidak ada tawar menawar. Sekalipun banyak yang mengaku Kristen, selalu tawar menawar. Tetapi perintah Tuhan ini, perkataan Yesus ini sana dikatakan, ia harus menyangkal dirinya. Tahu menyangkal diri? Dalam Alkitab ini pernah ada orang yang menyangkal Yesus, mengkhianati Yesus. Ada 2 orang murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Siapa itu? Yudas Iskariot dan Petrus. Hanya Petrus bertobat dan bertindak. Yudas juga bertobat, tetapi tidak bertindak karena dia menyesal. Ya, Yudas menyesal kan? Kenapa? Dia bertobat ya, tapi bertobat dalam pikiran, tidak dalam tindakan, sehingga dia bunuh diri. Ya kan? Tetapi Petrus bertobat dalam pikiran. Dia menyesal, sama-sama menyesal, benar? Sama-sama menyesal. Jadi kata bertobat itu ternyata tidak jaminan. Bertobatnya yang bagaimana? Seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkanlah buah. Bertobat itu hasilkan buah. Bukan hanya percaya kepada Yesus, dibaptis, belajar tentang firman, tidak, hasilkan buah. Itu Yohanes bilang dalam kitab Lukas juga. Yohanes Pembaptis katanya, hasilkan buah.
menyangkal diri. Ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu maksudnya, menyangkal dirinya itu meniadakan dirinya tidak ada. Mengatakan tidak pada dirinya, mengatakan ya kepada Tuhan. Mengatakan tidak kepada keinginan daging kita ini, mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Amin. Menyangkal dirinya, mau menyangkal diri. Saya hari-hari ini mau bergumul kepada Tuhan, mau menyangkal diri. Menyangkal diri ini, ada orang katakan menyangkal diri. Aldo, perhatikan AC-nya nyalain. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan menyangkal diri dengan kategori secara tubuh jasmani, berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Itu juga menyangkal diri. Mengatakan tidak kepada daging supaya jangan makan dan minum. Itu berpuasa juga menyangkal diri. Tetapi lebih terarah Yesus sampaikan, menyangkal diri, menyangkal setiap keinginan daging yang ingin membuat kita jauh daripada Tuhan harus kita sangkal. Amin. Harus kita katakan kepada setiap keinginan daging kita ini yang ingin membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi sering sekali itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sering sekali kita hanya mau mengikuti keinginan daging, keinginan pikiran kita saja. Melupakan apa maunya Tuhan, melupakan keinginan Tuhan. Menyangkal, mengatakan tidak kepada saya, mengatakan ya kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Lukas 14 ayat 33. Ini menyangkal diri. Lukas 14 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Orang yang tidak menyangkal dirinya di hadapan Kristus tidak dapat menjadi murid. Menyangkal diri dalam Lukas 14 ayat 33 ini di sana dikatakan melepaskan dirinya dari segala miliknya. Jangan langsung berpikir hanya berbicara harta. Dari segala miliknya, apa yang kita miliki? Hidup. Kita harus melepaskan hak hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Melepaskan hak hidup untuk Tuhan. Karena memang sebelum kita ditebus, kita ini sudah tidak ada arti hidup. Kita ini sudah tidak ada hak. Karena apa? Sebelum Kristus tebus kita di atas kayu salib, hak kita sudah tergadaikan kepada siapa? Dosa. Makanya kita Roma berkata bahwa setiap manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah dan akan menuju kepada kebinasaan. Dulu saya waktu kecil, ada orang-orang tua berkata, karena dia orang yang baru lahir, bayi yang baru lahir, katanya dia masuk surga, dia kan masih suci, dia masih belum tahu apa-apa, dia belum melakukan apa-apa. Benar ya kan? Gitu ya, pernah pemahaman begitu? Seluruh manusia itu sudah menuju kepada kebinasaan, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh percaya kepada Kristus, beroleh keselamatan itu. Amin. Artinya orang yang di luar Kristus
tidak beroleh keselamatan. Sekalipun dia bayi mau baru lahir atau tidak, sekalipun dia orang-orang yang tinggal di hutan yang tidak pernah mendengar nama Yesus, mereka menuju kebinasaan. Makanya Kristus mau kita menjadi pemenang-pemenang jiwa bagi orang-orang yang belum pernah dengar nama Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Amin. Supaya jangan hanya kita merasa selamat. Yang herannya nanti ada orang di sebelah kita, kita tidak pernah berbicara keselamatan kepada sebelah kita. Besok meninggal, sama-sama meninggal, dia ke neraka, kita ke surga. Dia akan berkata, oh tegas sekali kayak kemarin waktu kita di dunia, tidak pernah engkau beritahukan kepada aku bahwa ternyata Yesus itu juru selamat loh, bahwa Yesus itu Tuhan loh. Orang-orang yang tinggal di hutan yang tidak pernah, di pedesaan, di pelosok desa, yang tidak pernah mendengar nama Tuhan. Maukah kita memberitakan nama Tuhan itu? Kembali kita kepada yang dikatakan menyangkal diri, melepaskan hak-hak. Berarti kalau kita mau mengikut Tuhan, kita tidak punya hak lagi. Makanya saya selalu belajar kalimat yang di sana dikatakan hamba Tuhan. Pernah mendengar kalimat hamba Tuhan? Kalimat hamba Tuhan dalam Alkitab ditulis dalam bahasa Yunaninya doulos itu hamba. Bukan hamba pembantu seperti yang sekarang, tapi budak. Tahu budak? Budak itu tidak memiliki hak hidup di hadapan tuannya. Apa kata tuannya? Dia hidup menurut apa kata tuan. Bahkan harus rela memberi nyawanya kepada tuannya, sekalipun dalam hal apapun. Zaman dulu perbudakan, kalau dalam satu perjalanan kereta kuda, tuan atau majikan bersama budaknya, mereka berjalan menuju satu tempat. Kalau pas musim salju, karena memang ada cerita begitu, musim salju kedinginan, tuannya majikannya kedinginan, walaupun sudah pakai selimut masih kedinginan, budak itu harus rela mati untuk majikan. Artinya dia harus rela mati, dibelah perutnya, kakinya dimasuk ke dalam perutnya itu supaya majikannya hangat. Itu pengertian budak, tahu? Itu pengertian hamba Tuhan yang dimaksud dalam Alkitab. Banyak orang-orang selalu berdoa, Tuhan berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Hamba yang bagaimana? Hamba itu hamba yang sudah melepas hak, yang sudah tidak memiliki lagi hak milik. Itu namanya menyangkal diri. Amin. Mau menyangkal diri, mau mengatakan tidak pada diri kita, mengatakan ya kepada firman Tuhan. Amin. Coba kembali di dalam pasal 14 tadi, ayat yang ke-26. Salah seorang baca yang kuat. Lukas 14 ayat 26. Tadi ayat 33 di sana melepaskan segala miliknya. Ayat 26, Lukas 14 ayat 26, baca yang kuat, salah seorang yang kuat. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci nama Tuhan. Bukan berarti harus kita benci orang tua kita, tidak benci. Bukan, pengertiannya bukan begitu artinya. Jangan mengutamakan manusia, jangan mengutamakan saudara, mau ibu, mau ayah, mau kakak, adik, mau pacar, mau siapapun. Siapa yang kita utamakan? Tuh. Itu maksud. Amin.
Tapi kalau kita mengutamakan orang tua kita daripada Tuhan, kalau kita mengutamakan kakak kita, adik kita, saudara kita, pacar kita, teman kita, istri kita, suami kita daripada Tuhan, dia tidak layak disebut menjadi murid. Amin. Tapi kenyataannya banyak anak Tuhan sekarang ini lebih mengutamakan keluarganya, lebih mengutamakan kehidupannya daripada Tuhan. Saudara harus siap, amin. Dan saya harap saudara semua jangan tersinggung. Kalau saudara tersinggung, tersinggunglah yang positif, amin. Karena ini firman Tuhan. Menyangkal diri, mengatakan tidak, mengatakan ya kepada Tuhan, amin. Saya tidak katakan begitu mudahnya untuk berkata ya kepada Tuhan. Saya juga setiap hari berjuang terus. Istri saya tahu apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang menjadi kelebihan saya. Tapi namanya berjuang, mau memberi diri, mau niat. Persoalannya banyak anak-anak Tuhan tidak memiliki niat. Karena apa? Mementingkan diri. Jangan menyebut seorang Kristen kalau tidak mau menyangkal diri. Yesus katakan dia tidak layak menjadi murid. Tidak layak menjadi murid. Murid itu apa? Kristen itu apa? Pengikut Tuhan, murid Tuhan. Jangan sebut diri saudara menjadi Kristen atau murid Tuhan, pengikut Tuhan, kalau tidak mau menyangkal diri. Ini firman Tuhan, amin. Tidak layak menjadi murid. Puji sekarang. Perkataan ini memang keras. Tapi sering sekali anak-anak Tuhan selalu merasa hebat, merasa bangga. Saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Tapi Tuhan kata, orang yang tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak menjadi murid, dia tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Jadi daripada kita sia-sia setiap hari Minggu datang ibadah, tidak mau menyangkal dirinya, sia-sia ibadahnya. Mau menyangkal diri, amin. Benar, kehidupan kita itu memang hidup karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan, memang oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi kemurahan Tuhan itu harus kita pegang, harus kita kerjakan, amin. Harus kita lakukan apa maunya Tuhan. Pertama tadi, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salibnya tiap-tiap hari. Di dalam Matius 10 ayat 38, coba dibaca yang kuat. Matius 10 ayat 38. Baca yang kuat, yang sudah dapat. Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Orang yang tidak memikul salibnya tidak layak bagi Tuhan. Tahu artinya salib? Dalam konteks cerita yang sama di dalam kitab Matius, dan judulnya pendekop yang kita baca tadi, di sana dikatakan pemberitahuan pertama penderitaan Yesus. Yesus ajak itu murid-murid, kita harus pergi ke Yerusalem untuk menderita. Kalau dalam cerita yang sama dalam kitab Matius itu, di sana dikatakan dia memberitahukan dia harus menderita di Yerusalem. Karena memang itu dibuatkan, dia harus menderita di Yerusalem, dia harus mati di Yerusalem. Supaya di sana dia mendapat penghinaan, supaya mendapat penolakan dari para imam-imam, dari para tua-tua. Dan memang Yesus disalib.
berbicara salib itu berbicara penderita. Matius 10:38 tadi berkata, siapa yang tidak memikul salibnya mengikut aku tidak layak bagiku, tidak layak bagiku. Orang yang tidak mau memikul salibnya tidak layak bagiku, kata Yesus. Sekalipun kita sudah percaya kepada Yesus, tapi kalau kita tidak mau memikul salib itu, dia tidak layak, kata Yesus, tidak layak. Kadang-kadang anak-anak Tuhan untuk ibadah saja pun bermalas-malas. Jangankan untuk setiap hari, jangankan untuk 3 kali sehari berdoa, 1 minggu sekali beribadah pun berat. Apalagi yang sudah berumah tangga, anak-anaknya untuk sekolah minggu pun, aduh, anak saya masih tidur. Lebih mencintai anaknya daripada Tuhan. Yesus katakan, dia tidak layak bagiku. Dalam Lukas 14 tadi, sana dikatakan ayat 27 juga dia sana dikatakan, siapa yang tidak memikul salibnya mengikut aku tidak layak menjadi muridku. Dalam ayat 33 Lukas 14 tadi, sana dikatakan tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak menjadi murid. Ayat 27 sebelumnya di sana dikatakan tidak memikul salibnya, dia tidak layak menjadi murid. Sekalipun kita punya salib masing-masing. Salib saya dengan salib saudara memang berbeda-beda. Jangan ada yang bermegah diri. Jangan selalu berkata, oh kita harus begini, harus begini, harus begini, dengan mengabaikan salib orang. Seandainya dia diganti ke salib orang belum tentu kuat, benar? Tapi Tuhan tahu. Dalam Korintus di sana dikatakan, Tuhan tahu kemampuan kita untuk memikul salib itu. Tuhan tahu. Coba kita baca dalam Galatia 6 pasal 5. Alfredo baca yang kuat. Galatia 6 ayat 5. Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul salibnya sendiri. Saya pernah dengar pengkhotbah begini. Kami menginjil dengan bangganya memberitakan, menyaksikan, pergi ke pedalaman, melayani pekerjaan Tuhan. Kenyataannya hanya berkunjung. Tapi sudah bangga memberitakan itu kepada jemaat. Kami pergi ke pelosok desa, kami lihat di sana anak-anak Tuhan butuh. Kenyataannya dia bukannya tinggal di sana untuk melayani. Dalam hati saya pada waktu itu. Tapi ayat ini katakan, kita punya salib masing-masing, tanggungan masing-masing. Kemungkinan kalau saya disuruh di pelosok desa belum tentu benar. Dan kemungkinan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang di pelosok desa ditaruh di kota pun belum tentu bisa. Benar? Hanya Tuhan katakan jangan bermegah dengan apa yang kita punya. Kita syukuri. Amin. Kita syukuri. Kita harus memikul salib. Amin. Bagian yang terakhir di sana dikatakan, kalau sudah menyangkal diri memikul salib baru mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu coba kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Yogi baca yang kuat suaranya. Filipi 1 ayat 29. Kuat bacanya.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Amin, amin. Kepada kita itu dikaruniakan bukan hanya percaya, tetapi menderita. Ini firman Tuhan loh. Menderita. Enggak harus saudara disalibkan di Golgota, tidak. Menderita. Makanya tadi dikatakan yang tidak memikul salibnya tiap-tiap hari. Bangun tidur saja kita harus memikul salib. Tahu maksudnya bangun tidur memikul salib? Berdoa, menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Saudara mau memikul salibnya? Pagi-pagi bangun pagi-pagi berdoa? Mau? Bangun pagi-pagi. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan buat sepanjang malam ini. Oh, diangkat satu pujian. Awal bangun pagi saja kita sudah harus memikul salib. Kenapa memikul salib? Itu bagi orang pemula. Kenapa saya katakan pemula? Kalau dia bukan pemula, dia baginya bukan salib itu baginya. Harusnya bagi-bagi seperti kami hamba-hamba Tuhan, sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan itu, bangun pagi berdoa itu bukan salib. Karena apa? Itu menjadi kesukaan, benar? Kesukaan. Bangun pagi, dia bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita. Tetapi bagi para pemula itu menjadi salib. Karena apa? Untuk bangun pagi-pagi, untuk duduk berdoa itu tidak gampang, ya? Tetapi kalau Anda sudah terbiasa melakukan itu, tidak menjadi salib, tetapi menjadi kesukaan. Makanya biasakan yang baik, supaya apa yang baik itu menjadi kesukaan dalam diri kita. Ada begitu banyak salib yang kita derita setiap hari. Kebaktian ibadah tengah minggu yang hari Rabu, saya sudah singgung, ya saudara Parulina Luhut, benar? Saya sudah pernah singgung. Parulina Luhut katakan, aduh di belakang rumah setiap buang-buang sampah itu orang-orang yang begini-begini, yang selalu mancing. Itu salib. Kalau orang menjoroki rumah kita atau mengotori rumah kita, itu salib, itu penderitaan loh. Apa kita langsung emosi? Apa kita langsung marah-marah? Apa langsung kita gebuk itu orang? Tidak. Mau memikul salib? Kepada kita dikaruniakan bukan hanya percaya, tetapi untuk menderita untuk Kristus. Makanya kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tempatkan kita berada dimanapun. Dimanapun kita berada, kita itu harus memiliki misi. Tahu memiliki misi? Enggak harus berkhotbah. Yang memiliki misi itu pun enggak harus pendeta. Yang memiliki misi itu enggak harus para pelayan Tuhan. Yang memiliki misi itu enggak harus yang sudah teologi ya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus harus memiliki misi. Misinya apa? Pertama, menjadi terang. Amin. Menjadi saksi. Bahkan orang-orang Pantekosta pun yang percaya katanya bahasa roh, penuh Roh Kudus, misinya apa? Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tujuannya untuk menjadi saksi, bukan untuk ugal-ugalan berdua, enggak. Untuk menjadi saksi. Kita percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan tempatkan harus memiliki misi. Supaya orang melihat, oh ternyata orang-orang Kristen itu hidupnya baik loh, orang Kristen itu hidupnya benar loh. Karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu mengalami, dan Tuhan sudah meneladankan itu, amin. Tuhan sudah meneladankan. Dia sudah menderita di kayu salib. Saya tidak perlu harus pertontonkan videonya bagaimana penderitaan Tuhan, tetapi Alkitab mencatat begitu menderitanya Tuhan. Tahu begitu menderitanya Tuhan? Sebelum menjalani penderitaan itu pun, Kristus berdoa di taman Getsemani dengan gemetar. Tahu? Karena apa? Karena dia tahu penderitaan itu dahsyat.
Tetapi Yesus sanggup melakukannya. Yesus sanggup melewati semua itu. Amin. Beberapa minggu yang lalu saya mengikuti ada persekutuan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Dan pendeta yang khotbah ini dia berkata, dia khotbahkan itu. Dia katakan Yesus tidak sanggup dalam kemanusiaannya karena memang ayat itu dicatat Yesus berdua dengan gemetar, takut dan gemetar. Dia katakan, pendeta itu katakan Yesus tidak sanggup dalam kemanusiaannya. Siapa katakan? Justru ayat itu memberitahukan dalam kerahasiaan dan ketakutan begitu Yesus sanggup melewatinya. Amin. Pendeta apa itu? Saya bilang istri, saya langsung keluar. Saya langsung pusing. Kalau saya mendengar khotbahnya melenceng dari hal kebenaran, saya langsung pusing, saya langsung keluar. Saya ngobrol sama anak. Setelah selesai dia khotbah, saya masuk lagi. Berani dia berkata, Yesus tidak sanggup. Yesus sanggup karena apa? Kalau dia katakan, Yesus sanggup karena apa? Karena melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, kehendak Bapaknya. Makanya dia katakan, Bapak kalau boleh, dia berdua gemetar sampai mengeluarkan titik-titik darah, bilur-bilur. Tahu maksudnya bilur-bilur? Orang kalau keringatan, dia bukan keringat air, tetapi bintik-bintik darah. Karena dia tahu penderitaannya begitu dahsyat yang akan dihadapi. Tapi Yesus sanggup melewati. Dia sanggup melewatinya. Kenapa? Dia katakan, kalau boleh Bapak, lalulah cawan ini. Kenapa dia sanggup? Dia katakan, tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Amin. Mari kita berkata kepada Tuhan, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Amin. Amin. Kita harus melawan. Dalam keadaan kemanusiaan Yesus itu, dia kalah ketakutan, dia kalahkan kegentaran itu. Dia sanggup mengalahkannya. Karena apa? Dia tunduk di hadapan Bapa. Dia tunduk kepada kehendaknya Bapa. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, apapun persoalan hidup kita, apapun yang menjadi salib kita, kalau kita tunduk di hadapan Tuhan, kita akan mampu menghadapinya. Korintus katakan, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu kemampuan, Tuhan tahu kadar kita menghadapi persoalan. Jangan langsung berpikir, berat ini Tuhan salibnya, berat ini pencobaan Tuhan, ini berat ini beban ini Tuhan. Tidak. Makanya Yesus katakan, marilah kepadaku yang beban berat, memasang kuk supaya kita dewasa. Orang yang tidak mengalami penderitaan, orang yang tidak memikul salib, dia tidak akan dewasa. Saudara, kalau tersinggung ayat ini dan besok tidak datang lagi beribadah, berarti saudara masih anak-anak Tuhan. Amin. Mau menderita, mau mengikut Yesus. Yogi mau mengikut Yesus. Alfredo mau mengikut Yesus. Kemungkinan anak-anak saya sudah tahu bagaimana keadaan di rumah ini pun sudah tahu. Berdoa pagi malam tidak pernah mengikut Yesus. Apa yang sudah kita lakukan setiap hari di gereja ini itu belum seberapa. Tetapi mari kita lakukan itu menjadi kesukaan, bukan menjadi satu penderitaan, bukan menjadi satu salib. Karena kepada kita dipercayakan bukan hanya percaya, dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi untuk menderita. Amin. Dan salib kita masing-masing memiliki salib masing-masing. Salibnya yang satu dengan salib yang satu berbeda-beda. Tetapi mari kita yakini, salib itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Penderitaan yang kita alami, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kadar kita, Tuhan tahu kemampuan kita, dan juga Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia katakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, sampai hari ini, sampai esok, sampai dia datang kembali. Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi jangan khawatir. Ikulah saya. Mengikut Yesus. Saya undang pemain musik mari ke depan.
Mari kita sebagai anak Tuhan mengambil keputusan hari ini mau mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan harus memikul salib. Mengikut Tuhan harus menyangkal diri dan memikul salib. Orang yang tidak mau menyangkal diri, orang yang tidak mau memikul salibnya, Tuhan katakan tidak layak di hadapan Tuhan, tidak layak menjadi murid, tidak layak menjadi seorang Kristen, tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Amin. Kita angkat pujian yang berkata mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Dan memang kita harus mengambil keputusan mengikut Yesus. Apapun resikonya, engkau harus mengikut Yesus. Engkau mengikut Yesus, engkau harus menyangkal diri, harus memikul salib, baru engkau layak mengikut Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk mengikut Engkau, untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Pujilah Engkau. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku. Amin, 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 amin. Mengikut Yesus keputusanku. Dan engkau mengingkari keputusanmu untuk mengikut Tuhan. Karena keputusanmu tidak akan sia-sia mengikut Tuhan. Karena Tuhan ada beserta kita. Tuhan mengirim rohnya dalam untuk memimpin kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari persiapkan hatimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kalau ada barang sesuatu yang terganjal dalam hatimu, mari selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang tersimpan sakit hati kepada setiap orang, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu, mari ampuni setiap orang yang menyakiti hati. Agar engkau layak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Agar engkau menikmati persekutuan itu di dalam tubuh. Agar engkau mengalami kuasa mujizat Tuhan. Haleluya. 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 Lepaskan setiap pengampunan bagi setiap orang-orang yang menyakiti hati kita. Siapapun yang menyakiti hati kita, mari kita melepaskan pengampunan agar Tuhan mengampuni kita, agar Tuhan melayakkan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Mari Tuhan, hamba mengadahkan tangan di hadapan-Mu. Kuduskan hati dan tangan hamba-Mu ini ya Tuhan untuk melayani perjamuan. Roti dan anggur yang ada di hadapan kami ya Tuhan, Engkau berkati, kuduskan dengan firman-Mu.
agar ini menjadi peringatan akan kematian Tuhan dan menjadi pemberitaan akan kematian Tuhan. Berkati Tuhan roti dan anggur ini yang menjadi gambaran tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah di bukit Golgota. Kuduskan yang kuasa-Mu agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Layakkan kami sekalian yang ada di ruangan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa melaksanakan perjamuan kudus